Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafizatul Kalbi dengan NIM 19033046. Pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan kali ini, saya akan meresume materi mengenai konsep administrasi kurikulum, lalu ada proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan, lalu ada keterlibatan guru dan administrasi kurikulum. Nah, selanjutnya, yang pertama kita bahas yaitu mengenai konsep administrasi kurikulum. Konsep administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pada tingkat sekolah apapun, yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-murid. Karena pada dasarnya, pengelolaan dan manajemen pendidikan fokus segala usahanya adalah terletak pada praktek belajar mengajar atau PBM. Lalu, administrasi suatu lembaga pendidikan merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar, mengajar dengan tertib sehingga tercapainya suatu tujuan yang terpenting pada lembaga pendidikan tersebut. Nah, yang sangat diperlukan oleh para pelaku pendidik untuk melakukan tugas dan profesinya, kepala sekolah dan guru sekolah sangat memerlukan data-data tentang siswa, kurikulum, sarana, dan sebagainya. Untuk pengelolaan sekolah sehari-hari, pengawas pendidikan di semua tingkat memerlukan data-data tersebut sebagai bahan sarana pendidikan di semua tingkat memerlukan data-data tersebut sebagai bahan sarana supervisi. Nah, itulah tadi mengenai konsep administrasi kurikulum. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan, yang mana terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada pengawasan, yang terakhir ada evaluasi. Baiklah, kita akan mulai menjelaskan pada perencanaan. Nah, pada perencanaan kurikulum, di dalam perencanaan kurikulum terdapat sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan harus bagaimana bentuk kurikulum itu, siapa yang merencanakan, dan bila mana ada yang mengemukakan pendapat bahwa perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan karena itu dikerjakan oleh para ahli atau expert. Nah, untuk penjelasan singkat, pendapat-pendapat yang berbeda dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurikulum seharusnya direncanakan di muka secara terperinci oleh expert dalam bentuk mata pelajaran. Lalu, kurikulum direncanakan secara terperinci di muka oleh panitia yang terdiri dari guru-guru dalam bentuk kumpulan pada pelajaran. Lalu ada kurikulum direncanakan dalam garis besarnya yang luas oleh panitia yang terdiri dari guru-guru dalam bentuk pedoman kerja. Yang D ada kurikulum merencanakan dan garis besarnya pada partisipasi dari guru-guru dan tokoh masyarakat. Lalu yang terakhir ada kurikulum direncanakan oleh guru bersama murid pada waktu akan belajar tanpa perencanaan jauh di muka. Nah, selanjutnya yaitu ada pelaksanaan kurikulum. Nah, pada pelaksanaan ini kita harus memperhatikan perbedaan-perbedaan individual. Yang dimaksud adalah masalah penyesuaian program pengajaran terhadap perbedaan-perbedaan di antara anak-anak. Jawaban terhadap persoalan ini macam-macam. Kurikulum juga berorientasi kumpulan mata pelajaran berasal dari zaman sebelum ada pengetahuan tentang perbedaan-perbedaan individu dan kemampuan pada murid. Lalu konsep kurikulum telah ditetapkan di muka harus dikuasai oleh semua murid. Kecepatan yang telah diatur sebelumnya.
Nah, itulah tadi pada pelaksanaan. Selanjutnya itu ada pengawasan atau pengembangan kurikulum. Nah, dalam pengawasan kurikulum terdapat dua proses utama, yaitu pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan instruksional. Yang pertama yaitu pedoman kurikulum meliputi satu latar belakang yang berisi rumusan masalah dan tujuan lembaga pendidik, populasi yang menjadi sasaran, rasional, bidang studi dan mata kuliah, struktur organisasi, bahan pelajaran, lalu ada silabus. Silabus yang berisi mata pelajaran secara lebih terinci yang diberikan, yakni ruang lingkup dan urutan pengajiannya. Lalu ada desain evaluasi termasuk strategi revisi atau perbaikan kurikulum mengenai bahan pelajaran, organisasi bahan dan strategi instruksionalnya. Lalu ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini meliputi yang pertama ada dasar-dasar evaluasi kurikulum, bermacam-macam tujuannya, yaitu yang pertama mengetahui hingga manakah siswa yang mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Nah, yang kedua itu ada melalui efektivitas kurikulum. Yang ketiga itu ada menentukan faktor biaya, waktu dan tingkat keberhasilan kurikulum. Sering kita lihat bahwa dirombak tanpa evaluasi yang sistematis. Jika evaluasi diadakan secara terus-menerus, mungkin tak perlu kurikulum diganti seluruhnya. Akan tetapi dapat senantiasa diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang B itu ada desain evaluasi. Nah, desain evaluasi ini menguraikan tentang yang pertama yaitu ada data yang harus dikumpulkan, lalu yang kedua itu ada menganalisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Nah, itu tadi proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke poin berikutnya, yaitu mengenai keterlibatan atau peran guru dalam administrasi kurikulum. Di dalam pelaksanaan kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. Dalam proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Mencatat peran guru sebagai yang pertama ada implementers. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Lalu yang kedua ada adapters, yaitu guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum. Nah, dan yang selanjutnya yaitu ada developers, yaitu guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Nah, selanjutnya yaitu ada researchers, yang artinya yaitu peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Nah, senada dengan itu, guru memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pengelolaan administrasi. Yang kedua itu ada pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Lalu ada guru sebagai tenaga profesi kependidikan. Lalu ada meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. Lalu ada pendekatan kurikulum. Lalu ada juga meningkatkan pemahaman konsep diri. Dan yang terakhir yaitu ada menumpuk hubungan timbal balik yang harmonis. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum.
Sekian hasil resume yang dapat saya sampaikan. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan atau materi yang kurang lengkap yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.